Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas rahmat dan perlindungannya kami dari kelompok 4 alhamdulillah diberikan kesehatan untuk mengerjakan salah satu tugas mata kuliah memahami teks bahasa Inggris yang diampu oleh yang terhormat Bapak Irsad Nugraha MPD. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri dengan Muhammad Idris, lalu ada saudara Wildan Ahmad Palah, dan juga ada saudari Sheila Sania Adrin, dan juga ada saudari Ai Fitriani. Langsung saja ke dalam pembahasan yang pertama. Di sini ada judul artikel bahasa Inggris, yaitu dalam abstraknya dalam paragraf pertama. This is paper discussion the study of English and Indonesia word. Contraction based on grammatical errors. Errors analysis. Jadi dalam paragraf pertama di dalam abstraknya dulu, bahwa makalah ini atau artikel ini membahas tentang kajian konstruksi bahasa antara bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, mengenai tentang kesalahan ketatabahasaannya. Jadi dalam konstruksi kata bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu dikaji melalui atau berdasarkan kesalahan tata bahasa. Ini yang menjadi objek kajian dari kelompok kami, dari kelompok 4. Nah, untuk yang selanjutnya pembahasan mengenai apa aja sih kesalahan tata bahasa yang dimuat dari konstruksi kaidah kebahasaan Inggris dan bahasa Indonesia, yang akan dipaparkan langsung oleh rekan-rekan saya yang selanjutnya. Saya persilakan. Untuk selanjutnya masuk ke research methodology. This study was qualitative descriptive. Qualitative descriptive define the phenomena of linguistics, which found in the translation text. In this study, the research discussed the finding of grammatical error in the text translation. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif mengungkapkan fenomena-fenomena kebahasaan yang ditemukan dalam teks terjemahan. Dalam penelitian ini, peneliti membahas temuan kesalahan tata bahasa dalam terjemahan teks. In qualitative descriptive method, the text description factual and accurate correctly. Dalam metode deskriptif kualitatif, data digambarkan secara faktual dan akurat yang jelas. Yang pertama ada subjek, bahwa subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 4 jurusan Bahasa Inggris di IAIN Samarinda yang telah lulus tahap penulisan 1, 2, dan terjemahan dasar. Mereka mempelajari subjek perantara pada semester keempat. Jumlah responden adalah 52 siswa yang terbagi dalam 2 kelas, TBI 1 dan TBI 2. Data yang digunakan adalah kesalahan tata bahasa dalam terjemahan teks dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang dilakukan oleh mereka dengan waktu penerjemahan sekitar 40 menit. Yang kedua, ada data collection atau pengumpulan data, bahwa untuk memperoleh data, instruktur mengumpulkan seluruh hasil terjemahan dari siswa. Teks sumber diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai sasaran dengan fokus pada kalimat-kalimat yang mengandung kesalahan gramatikal. Proses pengumpulan data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu membaca data, mengelompokkan, dan mencatat di kartu data. Setelah itu, teks terjemahan dianalisis untuk mengidentifikasi sebagai kesalahan dan menghitung frekuensi kesalahannya. Untuk yang ketiga, data analisis atau analisis data.
bahwa setelah pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan konsep dalam penelitian bahasa, khususnya konsep padan translasi menurut Sudaryanto. Padan translasi digunakan untuk mengidentifikasi bahasa pertama dengan menggunakan bahasa lain. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis kesalahan umum dalam teks target mereka dengan fokus pada kesalahan tata bahasa yang paling sering muncul. Bahasa Indonesia digunakan sebagai kompensasi untuk bahasa Inggris, sehingga penyebab kesalahan dalam bahasa Inggris dapat diketahui. Untuk yang keempat, finding atau temuan, bahwa dalam menjawab pertanyaan penelitian telah dikumpulkan 52 teks terjemahan beserta jenis dan jumlah kesalahan tata bahasa yang terjadi. Untuk selanjutnya ditemukan beberapa macam kesalahan tata bahasa, antara lain penyalahgunaan penentu, kelalaian dari kata kerja, penyalahgunaan pembantu kata kerja, penyalahgunaan hal, dan lain sebagainya. Setiap jenis kesalahan disertai dengan contoh dan koreksinya. Hal ini memberikan gambaran tentang kesalahan tata bahasa yang paling umum terjadi dalam teks target. Bisa dilihat di tabel ini. Yang pertama ada fitur penyalahgunaan penentu dengan kuantitasnya 8. Contohnya, an Muslim philosopher atau seorang muslim filsuf. Koreksinya, seorang filsuf Islam. Untuk yang kedua, fiturnya kelalaian dari kata ganti dengan kuantitasnya 1. Contohnya, background all of the part is life, atau tapi ketahui semuanya bagian adalah kehidupan. Koreksinya, tapi kami tahu semuanya bagian adalah kehidupan. Untuk yang ketiga, fitur penyalahgunaan pembantu kata kerja dengan kuantitasnya 3. Contohnya, we are done now, kami tidak tahu. Untuk koreksinya, we don't know, kami tidak tahu. Untuk yang keempat, fiturnya penyalahgunaan hal. Kuantitasnya 3. Contohnya, in body we, atau di dalam tubuh kita. Koreksinya, in our body, di tubuh kita. Nah, untuk yang selanjutnya bisa dilihat dari tabel ini. Untuk pemaparan selanjutnya, diskusi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya diskusi. Berdasarkan analisis data di atas, penelitian menemukan 11 bentuk kesalahan tata bahasa sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan penentu. Fungsi determinan adalah memodifikasi kata benda. Salah satu jenis determinan adalah artikel. Pasal A _AN didahului dengan kata benda tunggal. Pada pasal kata benda tersebut, artikel yang benar adalah A. Oleh karena itu, kalimat tersebut seharusnya seorang filsuf muslim menyalahgunakan determinan lainnya adalah keberadaan yang pasti dan satu. Faktanya, artikel tidak dapat mengubah kata keterangan sehingga pasti terjadi tanpa kata keterangan tersebut. Yang kedua, penghilangan kata ganti.
TSU, namun kita tahu bahwa semua bagian itu hidup. TSA, tapi ketahuilah bahwa semua bagian adalah kehidupan. Pada teks sumber terdapat kata ganti tersebut subjek, namun pada teks sasaran penerjemah menghilangkan subjek tersebut. Kalimat tersebut minimal dibentuk oleh subjek dan predikat. Yang ketiga, penyalahgunaan kata kerja bantu. TSU kita tidak tahu pasti, TSA dia tidak tahu persisnya. Penerjemah menerjemahkan kalimat itu secara harfiah, padahal dalam bahasa Inggris adalah subject verb arrangement. Kata bantu do mendahului kata kerja utama dalam kalimat subjek seperti I, we, you, dan they. Menggunakan kata bantu do pada kalimat negatif. Yang keempat, penyalahgunaan urutan kata pada frase kata benda. TSU di dalam tubuh kita, TSA di tubuh kita. Frase nomina bahasa Inggris tidak sama dengan frase nomina bahasa Indonesia. Jadi frase bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu tidak sama. Dalam bahasa Indonesia, struktur NP adalah kata benda ditambah pengubah kata benda head. Dalam frase nomina bahasa Indonesia mendahului modifier, namun kuantitas sebagai modifier bisa hadir sebelum head. Nababan, 2003.2 halaman 56. Sedangkan dalam bahasa Inggris NP dikonstruksikan oleh modifier ditambah noun, kata sifat posesif, modifikasi kata benda. Oleh karena itu, terjemah yang benar adalah di tubuh kita. Nah, itu salah satu frasa bahasa Inggris frasa nomina bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kelima, penyalahgunaan kata depan. TSU jiwa di tubuh kita, TSA bagian dari jiwa kita. Terjemah itu mungkin membingungkan. Terjemah yang benar adalah jiwa dari tubuh kita. Ada struktur yang membingungkan berdasarkan struktur frase bahasa Inggris. Yang keenam, ada penyalahgunaan benda. TSU di setiap tempat, TSA dalam setiap inci. Hasil terjemah tersebut adalah struktur permukaan yang salah dalam bahasa Inggris. Pertama, every berbentuk tunggal, sehingga kata yang mendahului harus berbentuk tunggal. Terjemah yang benar ada di setiap inci. Kedua, pemilih kata untuk menerjemahkan tempat tidak tepat. Penerjemah bisa menerjemahkan di mana saja atau di mana saja. Jenis kesalahan lainnya adalah seluruh makhluk, seluruh bagian di setiap tempat benda-benda ini. Nah, itu untuk penyalahgunaan kata benda. Yang ketujuh, penyalahgunaan kata kerja. TSA-nya semua bagian itu hidup.
TSA, semua bagian itu adalah kehidupan. Klausa tersebut terdiri dari subjek dan predikat. Subjek berbentuk jamak, tetapi predikat klausanya tunggal. Penerjemah harus memperhatikan subjek, verb, argumennya. Yang ke-8, penghilangan penentu. TSU di angkasa, TSA di luar angkasa. Contohnya, sebuah kata benda telah dimodifikasi oleh penentu. Fungsi determinan adalah mendeskripsikan atau membatasi kata benda. Penentu dapat terdiri atas pasal, itu sebuah dan sebuah. Dalam frasa nomina itu dapat didahului dengan the atau I, sehingga konstruksi frasa nomina harus berada dalam ruang. Yang ke-9, penyalahgunaan konjungsi. TSU-nya sama dengan keberadaan Tuhan di dunia ini. TSA-nya sama seperti keberadaan Tuhan di dunia ini. Penerjemah menerjemahkan kalimat itu secara harfiah sama dengan terjemah kata demi kata, sehingga terjemah permukaan sama. Dalam bahasa Inggris tidak ada same like, tetapi dengan benar adalah same as. Jadi bukan yang benarnya adalah same like, tetapi yang benarnya adalah same as. Yang selanjutnya yang ke-10, penyalahgunaan kata ganti. TSU dia berada di setiap tempat. TSA-nya dia ada di mana-mana. Ada kata ganti yang salah dalam teks sumber. Subjeknya adalah orang ketiga. Dalam bahasa Inggris ada kata ganti subjek seperti I, you, we, the, he, and it. Selain itu juga terdapat kata ganti objek yang berfungsi sebagai objek seperti I, me, you, she, her, we, as, he. Nah, yang selanjutnya yang ke-11, menghilangkan kata kerja. TSU-nya Tuhan hanyalah satu. TSA-nya Tuhan hanya satu. Jadi bedanya yang TSU-nya memakai hanyalah, makailah, yang TSA-nya tidak. Terjemahan ini telah menerjemahkan kata demi kata. Beberapa kalimat dapat diterjemahkan kata demi kata seperti saya, bahasa Inggrisnya I, pergi, go, ke, to, sekolah, school. Kalau disatukan I go to school. Nah, mungkin sekian dari saya. Dari kalimat yang terdapat di dalam PowerPoint, di sana menjelaskan mengenai kesimpulan yang terdapat di dalam artikel tersebut. Mengambil dari kalimat pertama, yaitu dari by the finding sampai dengan the target text, di sana menjelaskan bahwa peneliti menemukan dari penelitiannya itu menemukan beberapa jenis kesalahan tata bahasa. Yang pertama yaitu terdapat 11 kesalahan tata bahasa yang terdapat di dalam teks sasaran. Kemudian di antaranya kesalahan tersebut itu adanya kesalahan penggunaan kata kerja, adanya kesalahan penggunaan kata menghubung, adanya kesalahan penggunaan kata depan, adanya kesalahan penggunaan kata benda, kemudian ada kesalahan frasa, kesalahan yang selanjutnya yaitu kesalahan penggunaan preposisi, kemudian kesalahan kata depan, kesalahan penggunaan kata depan, dan sebagainya. Kalimat selanjutnya yaitu dimulai dari kata second sampai dengan have different structure. Di sana terdapat subjeknya yaitu dari money sentence
sampai dengan objeknya yaitu word by word, menjelaskan bahwa dari hasil analisisnya ternyata banyak kalimat yang diterjemahkan dengan metode harfiah atau dengan metode penerjemahan kata demi kata. Nah, walaupun meski bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu mempunyai struktur yang berbeda, faktanya metode literal itu tidak dapat digunakan dalam kaidah bahasa yang berbeda juga. Kemudian beberapa penerjemah tidak mengetahui cara menyusun prasa benda dan prasa kata kerja. Karenanya penerjemah itu tidak mengetahui tata bahasa Inggris sehingga mereka menggunakan struktur bahasa Indonesia untuk menyusun katanya. Aturan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pertama pembelajar menyebabkan bahasa tersebut digunakan dalam proses penerjemahan. Masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu dari kata thirds sampai ke of the first. Di sana terdapat subjeknya dari kata some factors sampai dengan objeknya itu terdapat dalam kata error. Di sini menjelaskan bahwa beberapa faktor penyebab kesalahan tata bahasa yaitu karena interferensi bahasa pertama saat menerjemahkan teks sumber dengan teks sasaran. Mereka tidak tahu kaidah bahasa Inggris sehingga mereka menggunakan kaidah bahasa Indonesia dalam menerjemahkannya. Nah, maka dari itu penguasaan gramatika dalam bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu menjadi kendala tertentu ya. Terkadang dalam proses penerjemahannya itu terjadi pengalihan makna dari bahasa sumber dengan bahasa sasaran yang melibatkan bentuk atau gramatikal keduanya itu berbeda. Di sisi lain, perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu juga berdampak pada proses penerjemahan. Untuk kalimat selanjutnya yaitu dimulai dari from my research sampai dengan subject verb. Di sana menjelaskan bahwa dari penelitian si peneliti dengan penelitian sebelumnya itu terjadi banyak kesalahan antara konstruksi frasa dengan kata benda karena di dalamnya itu memasukkan determiner sebagai modifier dan juga ada subject verb yang salah. Lanjut kepada paragraf terakhir yaitu mengenai kalimat most synthesis sampai dengan object difference. Di sana terdapat subjeknya yaitu pada kata the translator, kemudian objeknya pada kata the word by word. Mengenai penerjemahan tersebut, berdasarkan kesalahannya, perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu ternyata dapat membingungkan penerjemah atau pembelajar bahasa Inggris. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil yang baik dalam menerjemahkan, sebaiknya menghindari metode terjemahan kata demi kata atau metode literal untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ataupun sebaliknya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.